Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Wiwin Windani dengan NPM 212151035 dari kelas 2021A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Nah, apa sih definisi dari belajar dan pembelajaran? Menurut Gagne, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku. Nah, yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Nah, perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan, berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. Nah, menurut Gagne dan Briggs, instruction atau pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Nah, apa sih hakikat matematika? Matematika berasal dari kata Yunani mechin atau mechenein yang artinya mempelajari. Mungkin juga kata tersebut erat kaitannya dengan kata danareksa, medan atau widya yang berarti kepandaian, ketahuan, atau inteligensi. Nah, istilah matematika lebih tepat digunakan daripada ilmu pasti, karena dengan menguasai matematika, orang akan dapat belajar untuk mengatur jalan pemikirannya dan sekaligus belajar menambah kepandaiannya. Nah, masih hakikat matematika, jadi matematika merupakan suatu ilmu yang mengkaji suatu hal yang abstrak ke dalam hal-hal yang nyata di mana seseorang diajak untuk berpikir mengenai matematika yang serupa bilangan-bilangan berkaitan dengan perhitungan. Nah, hal ini dikarenakan matematika lebih menekankan aktivitas dalam dunia rasio atau penalaran, sedangkan dalam ilmu lain lebih menekankan hasil observasi atau eksperimen daripada penalaran. Nah, selanjutnya, apa sih belajar matematika? Nah, belajar matematika adalah belajar untuk memahami dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep, prinsip, dan fakta matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seseorang yang belajar matematika dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam membuat abstraksi dan generalisasi. Belajar matematika sama halnya dengan belajar logika, karena kedudukan matematika dalam ilmu pengetahuan adalah sebagai ilmu dasar atau ilmu alat. Sehingga untuk dapat berkecimpung di dunia sains, teknologi, atau disiplin ilmu lainnya, langkah awal yang harus ditempuh adalah menguasai alat atau dasar ilmunya, yakni menguasai matematika secara benar. Nah, adapun tujuan dari belajar matematika, rumusan tujuan umum dalam pembelajaran matematika itu sendiri yaitu yang pertama, belajar untuk berkomunikasi atau mathematical communication. Yang kedua, belajar untuk bernalar atau mathematical reasoning. Yang ketiga, belajar memecahkan masalah atau mathematical problem solving. Dan yang keempat, belajar untuk mengaitkan ide disebut mathematical connection. Dan yang kelima, pembentukan sikap positif terhadap matematika atau positive attitude toward mathematical. Nah, kita lanjut ke metode pembelajaran. Nah, sebelum kita menentukan metode pembelajaran, kita harus tahu dulu faktor-faktor dalam menentukan metode pembelajaran itu sendiri. Nah, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan kriteria terpenting di dalam menentukan metode pembelajaran.
karena metode merupakan cara menyajikan isi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran terdapat kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta didik di akhir pembelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya, kemampuan guru. Nah, kemampuan guru merupakan pertimbangan di dalam pemilihan metode, sebab guru itulah yang akan melakukan pembelajaran. Sebaik apapun metode tersebut, apabila guru yang melaksanakan tidak menguasai penggunaannya, maka metode tersebut tidak akan baik. Nah, begitu pula untuk faktor yang selanjutnya, yaitu kemampuan peserta didik. Kemampuan peserta didik juga harus diperhatikan, kemampuan intelektual anak atau apapun itu, sehingga tepat penggunaan metodenya. Nah, yang selanjutnya jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik perlu digunakan dalam penentuan metode. Misalnya, bila jumlah peserta didik banyak, maka lebih efisien menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dibandingkan metode yang lain. Dan pertimbangan selanjutnya yaitu pertimbangan jenis materi. Pertimbangan ini sangat penting karena jenis materi tertentu mempunyai kespesifikasikan masing-masing dalam menggunakan metode. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu waktu. Waktu juga mempengaruhi guru di dalam menentukan metode. Misalnya, karena sesuatu hal, maka waktu belajar peserta didik banyak menggunakan kegiatan lain. Untuk itu, guru harus mencari alternatif metode dengan waktu singkat mendapatkan materi yang banyak. Begitu juga dengan fasilitas. Nah, yang selanjutnya fasilitas. Fasilitas juga mempengaruhi penentuan metode. Misalnya, menurut jenis materinya, maka metode yang harus digunakan adalah metode pengamatan atau praktikum, karena alat dan bahan kurang dapat diganti dengan metode demonstrasi. Seperti itu. Nah, adapun klasifikasi metode pembelajaran. Yang pertama berdasarkan pemberian informasi, yang kedua berdasarkan pemecahan masalah, dan yang ketiga berdasarkan penugasan. Kita langsung saja ke metode pembelajaran berdasarkan pemberian informasi. Yang pertama ada metode ceramah. Metode pembelajaran ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Nah, metode ceramah ini cocok untuk digunakan dalam pembelajaran dengan ciri-ciri seperti penyampaian bahan belajar yang berupa informasi dan jika bahan belajar tersebut sukar didapatkan. Nah, yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyampaian pembelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Nah, metode ini dimaksudkan untuk meninjau pelajaran yang lalu agar para murid memusatkan lagi perhatiannya tentang sejumlah kemajuan yang telah dicapai sehingga dapat melanjutkan pada pelajaran berikutnya. Dan untuk merangsang perhatian murid, nah metode ini dapat digunakan sebagai persepsi, selingan, dan juga evaluasi. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk pembelajaran peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan. Nah, demonstrasi merupakan suatu praktek yang diperagakan kepada peserta. Karena itu, demonstrasi dapat dibagi menjadi dua tujuan, yaitu demonstrasi proses untuk memahami langkah demi langkah, dan demonstrasi hasil untuk memperlihatkan atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Nah, biasanya setelah demonstrasi dilanjutkan dengan praktek oleh peserta sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu metode randomization technique. Model ini bertujuan agar semua mahasiswa fokus memperhatikan presentasi dari salah satu temannya. Sebelumnya, presenter mempresentasikan sebuah topik atau materi, lalu setelah selesai, presentasi itu memilih secara acak kertas yang ada di dalam sebuah wadah. Kertasnya diberi warna sesuai materi. Nah, untuk yang selanjutnya, metode Beyond Center and
Circle Time atau BCCT. Nah, BCCT yaitu konsep belajar di mana guru-guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, hasilnya peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses mencoba sendiri, sehingga bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat sekarang ataupun kelak. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu metode quantum teaching learning. Nah, quantum teaching adalah panduan praktis dalam mengajar yang berusaha mengakomodir setiap bakat siswa atau dapat menjangkau setiap siswa. Nah, metode ini syarat dengan penemuan-penemuan terkini yang menimbulkan antusiasme siswa. Quantum teaching menjadikan ruang-ruang kelas ibarat sebuah konser musik yang memadukan berbagai instrumen sehingga tercipta komposisi yang menggerakkan dan keberagaman tersebut. Nah, sebagai guru yang akan mempengaruhi kehidupan murid, Anda seolah-olah memimpin konser saat berada di ruangan kelas. Kita langsung lanjut saja ya. Di sini ada metode pembelajaran berdasarkan pemecahan masalah. Nah, ada berapa sih metode-metode yang bisa digunakan? Nah, yang pertama ada metode brainstorming atau metode curah pendapat. Nah, yang kedua ada metode diskusi umum. Selanjutnya metode buzz group, yaitu disebut juga metode diskusi kelompok kecil. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode panel. Nah, metode panel ini pembahasan suatu masalah melalui suatu kegiatan diskusi yang dilakukan oleh beberapa ahli dari berbagai keahlian dihadapkan oleh warga belajar atau siswa. Nah, yang selanjutnya ada metode forum debat, lanjut ada metode seminar, dan juga ada metode simposium. Selanjutnya ada metode active learning atau pembelajaran aktif. Ada juga metode round table. Nah, yang selanjutnya ada metode STAD atau student team exhibition. Yang selanjutnya ada metode learning circle. Learning circle. Dan yang selanjutnya ada metode debat aktif. Ada juga metode sumbang saran, metode pair check, atau pasangan mengecek. Dan yang selanjutnya ada metode insiden, dan terakhir ada metode token arrange, atau model pembelajaran token arrange. Oke, kita langsung lanjut aja ke yang terakhir, yaitu metode pembelajaran berdasarkan penugasan. Yang pertama ada metode latihan. Nah, metode latihan keterampilan adalah suatu metode mengajar dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik dan mengajaknya langsung ke tempat latihan keterampilan untuk melihat proses tujuan, fungsi, kegunaan, dan manfaat sesuatu. Nah, misal membuat tas atau mute. Metode latihan keterampilan ini bertujuan membentuk kebiasaan atau pola otomatis kepada peserta didik. Nah, yang kedua ada metode resitasi. Nah, metode pembelajaran resitasi adalah suatu metode pengajaran dengan mengharuskan siswa membuat resum dengan kalimat sendiri. Nah, yang ketiga ada metode permainan. Metode ini adalah cara mengajar yang dilaksanakan dalam bentuk permainan. Metode permainan dalam pembelajaran dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran dan membuat siswa merasa senang terhadap materi pembelajaran yang dibawakan. Nah, untuk selanjutnya ada metode workshop atau kelompok kerja. Nah, metode
kelompok kerja adalah cara pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas. Nah, yang selanjutnya ada metode studi kasus, yaitu penelaahan suatu kasus yang nyata di lapangan melalui kegiatan penelitian yang diakhiri dengan kegiatan penyampaian laporan. Nah, untuk yang terakhir, metode field trip atau metode karya wisata. Nah, metode karya wisata ini dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan dan didiskusikan bersama dengan peserta didik lain serta didampingi oleh pendidik yang kemudian dibukukan. Nah, meskipun karya wisata memiliki banyak hal yang bersifat non-akademik, tujuan umum pendidik dapat segera dicapai terutama berkaitan dengan pengembangan wawasan pengalaman tentang dunia luar. Nah, itu mungkin metode-metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.